Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du, ibu-ibu jamaah kajian sholat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus tetap bersyukur pada Allah karena kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya dirasakan oleh fisik kita ataupun kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan erat dengan persoalan ruhiyah kita. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada Rabu malam yang lalu. Saya hampir lupa kalau malam hari ini malam Kamis, karena ada rondon acara yang terus mulai dari pagi sampai tadi maghrib sampai isya, baru kemudian baru ingat kalau hari ini ada kajian pesona. Kajian kita masih tetap seputar perjalanan menuju negeri akhirat. Tetapi pada malam hari ini kita akan berbicara tentang gambaran kematian menurut Al-Quran. Kalau kemarin kita mengkaji bahwa kematian itu adalah gerbang atau sebuah pintu masuk ke alam akhirat, maka bagaimana cara masuk ke alam akhirat melewati pintu kematian itu? Ternyata Al-Quran memberikan dua gambaran penting. Jadi ada dua gambaran penting yang diajarkan Al-Quran tentang bagaimana saat seseorang dijemput oleh ajal kematian. Kita termasuk yang mana nanti? Pertama, Al-Quran memberitakan gambaran ajal saat datang atau sakaratul maut kepada seorang mukmin, mukminat yang soleh, yang solihah. Seperti apa nanti gambarannya? Yang kedua, Al-Quran memberikan pelajaran, memberikan gambaran tentang proses sakaratul maut yang terjadi pada orang-orang kafir, sakaratul maut yang terjadi kepada orang-orang yang zalim, sakaratul maut yang terjadi pada orang-orang yang akan dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua gambaran ini. Mudah-mudahan kita termasuk pada golongan yang pertama. Kita lihat kisah-kisah dulu yang diucapkan oleh para ulama. Imam Ghazali mengatakan, demi Allah, kata Imam Ghazali, seandainya jenazah yang sedang kalian
menangisi, bisa berbicara sekejap saja. Lalu menceritakan pengalaman sakaratul mautnya pada kalian. Niscaya kalian akan melupakan jenazah tersebut dan mulai menangisi dirinya sendiri. Jadi ibu-ibu, kata Imam Ghazali, kalau nanti ada orang yang paling kita cintai, baik itu suami kita, anak-anak kita, lalu kita melihat dia sedang sakaratul maut, contoh misalkan ada seseorang yang tiba-tiba terserang penyakit yang sebelum-sebelumnya sehat, tiba-tiba terserang lantas koma di rumah sakit sampai sehari, 2 hari, 3 hari masih tetap tidak bisa merespon. 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, keluarganya nanya, dokter gimana kondisinya dokter? Ini mas, fungsi jantungnya sudah 15%, sudah tidak bisa merespon. Apa ya tadi? Kalau 15% berarti yang hilang berapa persen? 85%-nya sudah selesai. Maka orang-orang yang mencintainya mulai susah, mulai sedih. Tiba-tiba dokter mengumumkan keluarga bapak silakan lakukan pendampingan. Berarti sudah hampir selesai. Maka perasaan susah akan semakin sedih. Kata Imam Ghazali, sekiranya orang yang sedang sakratul maut ini sempat bercerita sekejap saja, pasti orang yang menjadi pendamping tadi itu tidak menangisi jenazah, menangisi dirinya sendiri. Saking luar biasa hebat. Jadi dilupakan sudah jenazah itu, gak akan ditangisi, menangisi dirinya sendiri, yang sebentar lagi juga akan mengalami proses yang sama. Imam Ghazali kemudian mengutip asar dari Al-Hasan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ini sabdanya Rasulullah, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari, kematian yang paling ringan ini, kata Rasulullah, ibarat sebatang pohon penuh duri yang menancap pada selembar kain sutra. Ada sebatang pohon yang penuh duri, nancap ke kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta bagian kain sutra yang tersobek? Dibungkus lalu ditarik, kira-kira ada yang ikut tidak bagian itu? Tentu banyak yang nyangkut. Seperti itulah ketika ruh dipisahkan dari badan itu. Kalau dalam bahasa Maduranya, sekesarok banyak. Kita kesarokannya satu titik saja sudah nyari pertolongan surat akin sulit. Apalagi kain sutra terbungkus di batang pohon yang dulu lalu ditarik. Itu gambaran yang paling ringan, kata Rasulullah. Gambaran yang paling ringan. Bagi mereka yang beriman, karena bagi mereka yang beriman, mereka yakin bahwa kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Mereka ini, orang-orang yang beriman ini, gambaran sekarang orang yang beriman, akan diwafatkan dalam keadaan yang sangat baik. Di dalam Quran surat An-Nahl diceritakan, menggambarkan tentang proses wafatnya orang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam.
Allah berfirman, alladzina yatawaffahumul malaikatu tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang-orang kata Allah yang diwafatkan dalam keadaan baik, dalam keadaan yang baik, wafat dalam keadaan suci dari kekafiran, mati dalam keadaan tidak melakukan kemaksiatan, atau dapat juga berarti mereka mati dalam keadaan senang karena ada berita gembira dari malaikat bahwa mereka akan mendapatkan surga. Para malaikat ini mengucapkan yaquluna salamun, mengucapkan salam dulu. Assalamualaikum. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi ibu-ibu, kita mulai membayangkan diri kita sendiri masing-masing hari ini. Ketika nanti kita ini sudah waktunya, kontrak hidup kita sudah habis selesai, akan kedatangan tamu malakul maut ini, malaikat pencabut nyawa ini. Kalau kita ini termasuk orang yang baik, malaikat yang datang yang akan mencabut ruh kita itu mengucapkan salam kepada kita, maka kita menjawab. Ketika malaikat ini datang kepada kita mengucapkan salam, itu ada tanda-tanda bahwa buka siapa Tuhanmu. Orang itu berkata, Rabbuna Allah, Tuhanku adalah Allah, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Malaikat itu bertanya lagi, Madinuka, apa agamamu? Orang itu menjawab, Ad-dinu Islam, agamaku adalah Islam. Kedua malaikat itu bertanya lagi, siapa laki-laki yang diutus kepadamu itu? Orang itu menjawab, dia adalah Rasulullah. Keduanya bertanya kembali, apakah amalanmu? Orang itu menjawab, aku membaca kitab Allah lalu aku mengimaninya serta membenarkannya. Lancar menjawabnya, karena sekarang sudah ada bocorannya. Jadi ibarat ujian, bocorannya sudah dibuka duluan. Dapat 100. Coba nanti kita buktikan ketika sudah dipanggil. Tiba-tiba setelah bisa menjawab soal itu, terdengar suara dari langit yang berseru, sungguh hambaku telah benar. Berilah ia tikar dari surga dan bukakan untuknya satu pintu surga. Jadi di kubur itu dikasih firas, dikasih tikar dari surga, dan dibuka satu pintu, satu jendela besar, yang itu angin surga masuk ke, bisa melihat surga. Maka datanglah kepada orang itu aroma wangi surga, serta diluaskan kuburnya seluas mata memandang. Ya, karena dibuka pintunya ke surga, maka angin surga masuk, bau surga masuk. Kata Ibnu Abbas, bau surga itu jarak 500.000 tahun perjalanan sudah kedengaran. 500.000 tahun itu bukan 500.000 tahun waktu dunia, waktu akhirat. Itu sudah semerbak. Tapi ada orang yang tidak mendengar bau surga. Jangankan surganya, baunya tidak mendengar. Nah, ini orang yang beruntung ini, setelah menerima pertanyaan dan mampu menjawab, kuburnya diluaskan sejauh mata mandang, kanan kiri segala pokoknya mata mandang jauh, segitu luasnya. Dan di situ ada jendela, ada pintu yang lurus menuju surga. Tentu informasi-informasi surga, angin surga, udara surga, aroma surga masuk.
Orang yang semacam ini berharap segerakan kiamat. Setelah itu dia didatangi seorang laki-laki yang bermuka tampan dan berpakaian rapi serta aroma harum. Ada seorang laki-laki datang menemani, tampan, baunya, aromanya harum. Lantas laki-laki itu berkata, bergembiralah atas sesuatu yang menyenangkan. Ini adalah hari yang dijanjikan kepadamu. Lantas ruh tadi itu bertanya, siapakah Anda? Wajahmu memberikan harapan kebaikan. Laki-laki itu menjawab, aku adalah amalanmu yang baik. Jadi amalan-amalan kita lakukan nanti ini akan menjadi teman kita ketika kita sudah berada di alam kubur, tidak sendirian. Semakin banyak amalan yang kita lakukan, semakin banyak teman kita. Saat itu orang yang meninggal itu berkata, wahai rohku, tinggalkanlah hari kiamat hingga aku dapat kembali kepada keluarga dan harta. Tegakkanlah hari kiamat, artinya segera datangkan kiamat. Jadi dia berharap-harap segera datang kiamat. Kalau kita masih hidup, apa kita besok berharap kiamat? Kiamat mati saja takut. Kemudian hamba yang kafir sekarang. Tadi yang sudah beriman sudah kelihatan seperti itu. Amalan salat kita datang, amalan haji kita datang, amalan puasa kita datang, semakin banyak. Sedekah infak kita datang. Dalam bentuk-bentuk teman yang seperti itu. Jadi tidak sendirian. Kemudian golongan yang kedua sekarang, hamba yang kafir pada saat berpisah dengan dunia dan menghadapi kehidupan akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit dengan wajah yang hitam pekat, dengan membawa usungan, bukan kafan, usungan. Yang ada yang sungguh-sungguh. Lalu mereka duduk di hadapan orang itu hingga sejauh mata memandang. Dulunya kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni dosanya dan akan ditempatkan yang luas, akan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan akan dipertemukan dengan orang-orang yang soleh-soleh. Dalam sebuah riwayat hadis Bara bin Azib, Rasulullah pernah bersabda, kata Bara bin Azib begini. Bara bin Azib ini sudah sahabat Rasulullah. Suatu ketika kami sedang mengantar jenazah di Baqi Al-Warqad. Yang sudah pernah ke Mekah, pernah sampai di Baqi, di situ. Lalu kami didatangi oleh Rasulullah Muhammad SAW hingga beliau duduk dan kami pun duduk bersamanya. Jadi Rasulullah ketika itu duduk, sahabat-sahabat duduk bersama Rasulullah. Saking sepinya, seakan-akan saat itu di kepala kami ada burung yang bertengger. Saking orang-orang itu, Rasul dan para sahabat itu tidak satu pun kata yang keluar. Hening, sepi. Sementara beliau meletakkan orang yang meninggal itu ke liang lahat. Seraya kemudian Rasulullah berdoa, aku berlindung kepada Allah dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil kubur. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali. Setelah itu kemudian beliau bersabda, sesungguhnya kata Rasulullah,
serta berpisah dengan dunia, maka malaikat turun kepadanya. Wajah para malaikat itu bagaikan matahari. Mereka membawa kafan yang berasal dari surga, serta harum-haruman juga berasal dari surga. Para malaikat ini membawa kafan, kafannya dari surga, ada harum-haruman, yang harum-haruman itu juga dari surga. Kemudian sebelum mencabut, malaikat-malaikat itu duduk di hadapan orang itu hingga sejauh mata memandang. Jadi duduk-duduk di hadapannya, letaknya berjarak sejauh mata memandang dia orang yang akan meninggal. Ada malaikat yang sejauh mata memandang ke bawah kafan, bawah rumah, dilihat. Oleh kita yang akan meninggal itu melihat kita nanti pada saat itu. Setelah para malaikat itu sudah siap di tempat-tempat masing-masing dengan bawa kain kafan dan harum-haruman itu, kemudian datanglah malaikat maut. Jadi malaikat maut ini datang tidak sendirian dengan para malaikat. Setelah siap semuanya, kain kafan sudah ada, harum-haruman sudah ada, maka datanglah malaikat maut dan berkata di dekatnya, wahai jiwa yang ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, keluarlah engkau menuju ampunan dari Allah dan keridhoannya. Jadi dibisik seperti itu. Wahai ruh yang baik, keluarlah kamu dari jasad ini menuju ampunan Allah dan keridhoan Allah. Seperti apa keluarnya? Ruh itu keluar sebagaimana mengalirnya air dari tikung atau dari gelas. Kalau ada tempat air, tempat minum air, kalau disilin ke gelas, jeruk, seperti itu. Kalau yang tadi ada duri-duri itu, lalu malaikat maut mengambil ruh tadi dan tidak meletakkan di tangannya meski sekejap, hingga akhirnya malaikat-malaikat yang lain berburu datang dan meletakkan di atas kafan yang tadi itu yang ada harum-haruman. Maka keluarlah dari ruh itu aroma semerbak bagaikan seharum-harum wangian yang terdapat di muka bumi. Jadi kalau ada harum-haruman yang paling harum, yang paling bagus, dikumpulkan seluruh muka bumi ini, tidak seharum itu. Jadi ruh setelah dibungkus itu, baunya ruh ini, aromanya ini sangat harum. Setelah itu, para malaikat tadi membawa naik ruh ini, naik ke atas. Dan tidaklah para malaikat ini melewati satu kelompok daripada malaikat-malaikat, melainkan mereka bertanya, siapa ruh yang baik ini? Jadi ketika masuk itu pertama dan kedua masuk, itu sebelum masuk ruhnya sudah lurus. Di masing-masing langit itu ada malaikat yang menjaga untuk membukakan pintunya. Maka malaikat-malaikat ini ketika ruh tadi itu dibawa, dia bertanya, siapa pemilik ruh ini? Maka malaikat yang membawa tadi menjawab, iya, adalah Fulan bin Fulan. Jadi kalau namanya saya Rik Suhadi bin Mohraji. Jadi ayahnya juga disebut. Mereka menyebutnya dengan sebaik-baik nama orang itu selama di dunia. Yang disebut. Jadi kalau anaknya baik, ayahnya kecipratan baik. Karena anak itu termasuk hasil usaha orang tua. Akhirnya mereka sampai di langit dan minta dibukakan pintu untuk ruh
dibukakan untuk jadi buka oleh malaikat. Semua malaikat yang ada di setiap langit yang dilewati turut mengantarkan roh itu kepada langit-langit berikutnya. Malaikat yang ada di langit pertama setelah dibuka, itu langit yang kedua, semuanya ikut mengantarkan. Ketika sampai di langit ketiga, ketika mau kedua dibuka langit yang pertama, yang kedua, malaikat yang jaga di situ semuanya ikut sampai yang terakhir. Bisa dibayangkan. Setiap ditanya siapa pemilik ruh yang baik ini, malaikat yang menjawab, yang membawanya, ia adalah fulan bin fulan, dan seterusnya. Hingga akhirnya malaikat-malaikat yang membawa ruh itu sampai kepada langit, yang di atas langit itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah berfirman, tulislah catatan hambaku ini di Illiyin. Lalu kembalikan dia ke bumi setelah catatannya ditanda. Siapa namanya dicatat di Illiyin. Wa ma adraka ma Illiyun? Tahukah kalian apakah Illiyin itu? Kitabun marqum, kitab yang memuat catatan-catatan nama-nama orang yang daftar nama-nama itu masuk surga di setelah kiamat. Tapi catatnya di situ. Yashhadul muqarrabun, yang disaksikan oleh para malaikat. Jadi tidak hanya sekedar catatan, yang semua malaikat menyaksikan. Lalu kata Allah, kembalikan dia ke bumi, karena dari bumi itu mereka kuciptakan dan kepadanya aku mengembalikan mereka, dan darinya aku akan membangkitkan mereka nanti pada kali yang lain. Jadi setelah dicatat, balik lagi ke bumi ruh itu untuk nanti dihidupkan kembali di dalam kubur untuk menerima pertanyaan. Ruh itu dikembalikan ke jasadnya oleh Allah, malaikat yang bawa. Lalu ia didatangi oleh dua malaikat. Jadi dibalikkan lagi ke kubur setelah laporan, setelah dicatat di Illiyin, yang disaksikan oleh para malaikat, balikkan lagi ke bumi. Balik, masukkan lagi ke jasadnya. Setelah itu datang dua orang malaikat di kubur itu. Kedua malaikat itu duduk di dekatnya seraya bertanya. Tadi duduk lagi, coba bayangkan ibu. Ibu-ibu ada yang pernah datang ke kuburan melihat persis orang ketika dikubur? Tidak disyariatkan ibu-ibu ya. Kubur itu digali sepanjang orang, lebarnya hanya seperti selebar dada. Lantas diletakkan kepalanya sebelah utara, dimiringkan ke arah kiblat, lalu dikasih bental dari tanah supaya tidak begini. Setelah itu dikasih kayu, dikasih apa yang untuk menghalangi ini supaya ada ruang kosong itu. Lalu ditiup. Coba bayangkan kemudian jam 12 malam hujan deras, lalu dihidupkan kita ini. Pernah ibu-ibu yang punya bak mandi seperti bak mandi kuno begini, yang isi air banyak, kemudian menyelam kepala saja, dicoba 1 menit. Seperti apa kira-kira? Atau pernah ibu-ibu mandi air yang sangat dingin sekali, sampai kemudian kita seakan-akan tidak bisa bernafas. Pada kondisi seperti itu Allah menghidupkan kembali karena kedatangan dua orang malaikat didudukkan untuk menerima pertanyaan. Di pertanyaan ini, walaupun ada bocoran, belum tentu nanti kita ketika betul-betul di